Welcome to my channel. Salam sehat, salam tim nasional Indonesia teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan juga dalam suasana yang excited. Karena apa? Karena sesaat lagi, ya mungkin kira-kira sekitar 7-8 jam lagi, 6 jam lagi mungkin ya, gua upload video ini. Sejak gua upload video ini, kita akan menyaksikan perjuangan yang sangat krusial adik-adik kita Garuda Muda tim nasional U23 yang akan menghadapi partai penentuan melawan Yordania di Abdullah bin Khalifah Stadium dalam rangka untuk melihat apakah Garuda Muda akan terbang ke babak selanjutnya, lolos ke fase knockout stage atau seperti apa ya. Kita berharap tentunya demikian. Dan seperti yang sekali lagi gua flashback sedikit ya, kita hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Walaupun gua tahu kita tentunya akan berusaha untuk mencari kemenangan ya. Oke, jadi di edisi kali ini gua akan bahas preview seperti apa kira-kira jalannya pertandingan, kemudian line up-nya siapa aja yang diturunkan, lalu kira-kira mainnya seperti apa, strateginya bagaimana. Dan ini adalah hasil akumulasi atau pengamatan dari 2-3 hari terakhir sejak tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan Australia 1-0 lewat gol Komang Teguh ya. Setelah kemenangan itu kita berhasil kita mempunyai peluang yang cukup besar untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Nah, ada perkembangan di tim nasional, apakah itu soal kebugaran pemain, kemudian juga soal pemain yang sudah bisa kembali tampil lagi seperti Varjener tentunya, dan juga pengamatan di lapangan kemarin ya, ketika timnas melakukan sesi latihan terakhir di Qatar University di lapangan 2. Jadi dari pengamatan tersebut, dari akumulasi tersebut, gua akan menyusun ya seperti apa kira-kira line up yang akan diturunkan Sintayong di pertandingan nanti malam ya. Jadi ini dilangsungkannya kalau di sini jam 6.30 sore, kalau di Indonesia tinggal tambahin 4 aja jadi 10.30 malam waktu Indonesia Barat ya. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, line up ini akan berdasarkan pengamatan dari 2-3 hari terakhir. Dari ini gue susun juga berdasarkan ketika gue lihat pemain-pemain mana yang saat sesi latihan itu kelihatan lebih fokus, dan juga kondisi Pratama Arhan yang mungkin kalau kalian yang nonton video gue terakhir, yang ngikutin channel ini, tahu kemarin Arhan itu memang belum dalam kondisi 100% ya, kaki kanannya masih dibebat. Nah, ini yang gue bilang tadi akan mempengaruhi susunan pemain menurut versi gue melawan tim nasional kita melawan Yordania nanti ya. Oke, kita mulai aja langsung line up-nya. Jadi di belakang atau di bawah Mister Gawang ya sudah lah ya, udah pasti kalau nggak ada cedera atau apa, Erando Arya akan tampil di sana. Kemudian 3 back sejajar. Jadi kalau menurut versi gua, dan kelihatannya juga hampir pasti, ST tidak akan mengubah formasi. Jadi 3 back, 3-4-3, dan di belakang itu 2 yang hampir pasti menurut gua. Karena dalam satu turnamen itu tidak berbahaya mengubah all of sudden tiba-tiba gitu ya formasi ataupun pemain yang memang sudah kompak ya, kecuali sudah lolos atau mungkin cedera dan seterusnya. Nah, jadi di belakang itu Rizky Ridho udah hampir pasti kalau nggak cedera, kemudian dia sebagai kapten tim. Kemudian di CB kanannya itu Muhammad Ferrari. Nah, yang jadi masalah adalah CB kiri, karena dengan datangnya Hapner, pemilihannya jadi banyak. Kemudian dari pemain-pemain yang lain pun seperti Nathan Choaon itu bisa bermain lebih dari satu posisi atau versatile. Komang sendiri juga sama, dia bisa berperan sebagai DM, bisa berperan sebagai CB kiri. Terus Hapner juga gitu, Nathan juga gitu. Jadi datangnya Hapner ini mungkin bikin, ya kalau dibilang bikin bingung juga. Tapi mungkin kalau kita lihat dari sisi yang positif, ini memberikan opsi lebih banyak bagi Sintayong ya untuk bagaimana meracik pemain tersebut di posisi yang pas terkait dengan untuk mengantisipasi lawan. Nah, Komang Teguh rasanya sulit ya kalau untuk mencadangkan dia, mengingat maksudnya gini, pemain back habis clean sheet lawan Australia, lawan yang lebih berat lah katakan demikian, kemudian cetak gol kemenangan, kalau dicadangin rasanya agak susah ya. Jadi gue tetap akan memainkan 3 back yang sama persis ketika kita mengalahkan Australia 1-0. Jadi Komang Teguh CB kiri, Rizky Ridho tengah, dan kemudian di CB kanan itu Muhammad Ferrari. Firm ya. Nah, di tengah kanan
ini memang banyak opsi, tapi gua entah mengapa tidak memasukkan Rio Fahmi di sini. Rio Fahmi oke lah, bagus sebagai pelapis, tapi gua rasa enggak. Memang ada yang mengatakan Bagas karena dia belum main gitu ya, dan juga punya pengalaman di SEA Games kemarin. Tapi Fajar gua rasa juga sama, dia juga punya pengalaman di SEA Games dan dia sudah main di pertandingan lawan Australia. Artinya competitiveness levelnya sudah terbentuk di sana. Jadi jangan diganti kalau menurut gua ya. Jadi Fajar Fatur Rahman kanan. Dan waktu 2 hari lalu gua ketemu dia, kan dia sempat agak sedikit kram ya karena nahan gempuran Australia. Kondisinya ternyata oke, mantap ya, dan di latihan kemarin juga dia gak kelihatan masalah gitu ya. Nah, di tengah dua ini yang menarik gitu ya. Kalau menurut gua Ivar Jenner dan Hafner. Kenapa? Karena ini adalah area yang vital. Jadi alangkah baiknya kalau di situ ditaruh dua pemain yang benar-benar punya kualitas ya. Dua pemain ini, gue bukan bilang Komang Teguh nggak punya kualitas ya, tapi dua pemain inilah yang boleh dikatakan yang paling berpengalaman karena dia juga membela timnas. Dan Hafner itu dan Jenner itu hampir selalu starter lah. Ya, Ivar hanya keganggu jadi sejak Piala Asia kemarin ya, Piala Asia Senior, dua orang ini selalu menjadi pilihan utama oleh Sintayong, baik ditaruh di tengah Hafner misalnya ya, ataupun dia sebagai back CB kiri. Jadi gua rasa kalau gue jadi pelatih, gue kan oke, ini taruh dua pemain yang paling berpengalaman di area yang vital, selesai gitu. Dan secara postur juga mereka cukup menjulang, dan ini bagus untuk mengantisipasi kalau ada duel bola-bola udara. Ya, area vital harus dikuasai, ini sangat penting ya. Dan tadi balik Komang Teguh ya udah di belakang, gak ada masalah, dan dia juga udah biasa kan, udah kemarin main udah kompak lah bertiga. Nah, di kiri ini juga jadi satu persoalan. Jadi tadi selain selain menaruh Hafner di mana, menurut gua ya udah dapet ya di situ. Di kiri ini kalau melihat kondisi Pratama Arhan dan yang kurang fit ya, walaupun dia bisa aja dimainkan. Kemudian lawan Australia itu juga dia lumayan capek naik turun. Kalau menurut gua saatnya dia untuk quote by quote diistirahatkan dulu gitu loh. Toh di sana ada Nathan Choaon. Nah, Nathan Choaon ini juga sama nih, ini juga bisa main di dua posisi kan. Main DM kemarin dia bagus banget ketika lawan Australia. Tapi ya kadang-kadang kan harus perlu mutasi sedikit ya, digeser ke kiri. Gua rasa ini saat yang tepat bagi Nathan untuk main di posisi kiri ya. Dan mudah-mudahan dia cocok, dan ternyata waktu lawan Vietnam di leg kedua dia main di kiri juga cocok. Jadi nggak ada masalah. Ya walaupun kita nggak ngeduga juga dia main sebagai DM juga cocok, tapi ya karena udah ada Hafner dan Jenner yang lebih berpengalaman ya nggak apa-apa, leave it alone di situ. Nah, kita ke depan, di depan ini juga sama. Tidak akan banyak perubahan menurut gua, karena kemarin sangat di luar dugaan bagaimana Schroyer benar-benar mendestroyer pertahanan Australia dalam arti melakukan pressing. Jadi tugas dia memang seperti juga dia ngomong langsung ke gua, memang ditugasin sama Sintayong dia untuk terus mempress dari awal. Jadi membuat lawan tidak nyaman ketika membela serangan, dan itu dilakukan dengan baik. Jadi sekali lagi tugas striker era modern ini bukan hanya mencetak gol, tapi juga melakukan pressing dari awal lawan ketika membangun serangan. Dan ini gue berkali-kali mengatakan, ini mengingatkan kita juga kepada Oliver Giroud ya di Piala Dunia 2018. Seingat gue dia nggak ada satu shot on goal pun ya, not even goal. Kalau gol udah pasti nggak ada. Tapi peran dia apa? Sebagai pemantul. Nah, bisa juga perannya sebagai pemantul. Tapi kalau Schroyer kan badannya nggak terlalu tinggi besar ya, jadi dia sebagai sebagai pressure gitu ya. Nah, ini juga nih kalau teman-teman nih main fun football nih, gue jadi sedikit mau curhat ya. Jadi kalau kalian main tengah atau depan itu, kalau kalian hilangan bola itu jangan jalan kaki gitu loh. Jadi ikut bantu juga, minimal mengganggu. Jadi jangan kalian pikir seenaknya aja habis nyerang hilang bola terus biarin balik gitu. Itu nggak benar, main gitu capek gitu. Nah, ini yang dilakukan Australia ini, yang dilakukan sama Schroyer di lawan Australia ini sangat positif ya. Ini membuat bola tidak mudah langsung ke tengah atau bahkan ke jantung pertahanan dari Indonesia. Jadi main as a team itu nggak selalu semuanya harus cetak gol, semuanya harus main baik gitu ya. Oke, di kanan itu ada siapa? Kok gue lupa, Witan. Nah, Witan ini juga sama ya, dia juga melakukan pressing, tapi dia lebih punya kapasitas untuk mencetak gol dibandingkan Rafael kalau kita bandingkan, bahkan juga Kelly, dan lebih berpengalaman, lebih taktis, bola-bola pantulnya juga jalan. Jadi peran dia di sana juga sangat penting. Bagaimana pemain ini adalah
jebolan Piala SEA Games 2023 lalu dan juga jebolan Piala Asia Senior. Jadi firm kira-kira seperti itu line up yang yang akan ditampilkan menurut versi gua, prediksi gua. Tentunya di bangku cadangan masih banyak pemain lainnya yang mungkin bisa akan menjadi pelapis, Bagas mungkin atau Rio Fahmi, Donitri juga di sisi kiri dan Pratama Arhan. Jadi Pratama Arhan mungkin akan dicadangin dulu, tapi nanti kalau misalnya katakanlah ada perkembangan atau apa, dia bisa aja dimasukkan mungkin di babak kedua pertengahan atau di babak kedua akhir. Sekaligus tentunya kalau ini kan sekali lagi kalau misalnya kita lolos, kondisi Arhan kita harapkan nanti tanggal 25 April itu sudah fit. Jadi siapapun yang menjadi lawan kita, apakah Jepang, Korea Selatan atau siapapun, kalau kita lolos, sekali lagi ya, ini kan kita harus selalu punya planning ya, bukan mendahului. Beda mendahului. Kalau ini jangan kita nggak mikir apa-apa, tiba-tiba lolos kita kelabakan, siapa yang main nih? Ini kenapa jadi capek? Karena kita tidak mempersiapkan. Jadi kalau kita memang lolos nanti dengan harapan Pratama Arhan sudah fit, mungkin lah let's say di atas 90%, jadi lebih banyak lagi pilihan untuk menghadapi lawan yang siapapun nanti kita hadapi. Dan juga Ramadan Sananta nanti kalau kita lolos sudah bisa kembali tampil kalau memang ditampilkan oleh Sintayong. Nah, sebelum gue tutup, gue mau nanya ke kalian, menurut kalian prediksi nanti pertandingannya seperti apa dan skornya seperti apa? Nanti gue akan pin pertanyaan itu di kolom komentar. Ya kita tebak-tebakan aja, siapa tahu kalian benar. Dan gue cuma bisa mengatakan selamat menonton, semoga terhibur dan semoga video ini bisa memberikan kalian insight. Jadi ketika menonton kalian ada sedikit tambahan gambaran, walaupun gue tahu sebagian besar dari kalian juga sudah sangat pintar lah. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi gue ingetin, terakhir gue ingetin jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada video-video gue yang jamnya agak random, kalian ternotifikasi. Terima kasih ya.